不得放肆！不得对画眉庄主一行人不利！告诉我，为什么背叛我？不客气了，我必杀此人。人呢？如何入手呢？不知道。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongua series dari Syantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan pasukan Li Shaotang yang sudah bergegas sampai di kota Yongju. Dengan arogan dia pun menunggangi kuda dan bersiap memasuki ke gerbang kota. Akan tetapi pasukan ini seketika berhenti karena di sana ada Lord Dapeng yang menghadangnya. Dengan santuy Dapeng pun berdiri tepat di gerbang kota dan langsunglah turun untuk menyapa semua musuhnya. Li Shaotang yang baru pertama kali melihatnya, ia pun merasa kaget ternyata si Dapeng ini adalah sosok yang ada di depannya. Begitupun dengan Lord kita yang tidak menyangka, ternyata sosok Li Shaotang ini terlihat biasa aja, tapi dia telah berani merebut tahta Huamei. Di sana sempat terjadi perdebatan antara Dapeng dengan Li Shaotang, mereka saling mencemooh bahkan Dapeng langsunglah menuduh kalau semua pergerakan ini pasti disebabkan oleh Qin Zhao. Sontak aja Li Shaotang tidaklah berkata-kata lagi dan langsung menyuruh rekannya untuk membabat Dapeng. Segera tak basa-basi dia pun terbang dan bersiap melakukan serangan pada Lord kita. Dia bilang jika bukan karena ada Li Huamei, maka sudah pasti si Dapeng tidak akan menang melawannya. Akan tetapi Lord kita juga tidak tinggal diam ya. Bahkan kekuatannya sudah meningkat sejak dulu dia melakukan pertarungan dengan dirinya. Lord Dapeng meledakkan kekuatannya dan maju menerjang, seketika benturan tinju pun terjadi. Dan benar aja kekuatan Lord Dapeng sudahlah meningkat pesat. Terbukti pada adu tinju kali ini Lord kita pun berhasil mementalkan musuh dengan begitu telak. Kan tetapi si musuh tidak menyerah dan kembali maju, tapi Lord Dapeng kembali menghantamnya hingga terpental. Lagi-lagi si musuh tidak mau menerima kekalahannya. Dia beralasan kalau saja lukanya sudah sembuh, pasti aja dirinya akan mudah membabat Dapeng. Kemudian Li Shaotang pun menyuruh lagi dua anak buahnya untuk maju sekaligus. Akan tetapi dengan kecepatannya, Lord Dapeng mampu mengalahkan salah satunya dengan super cepat. Sontak aja semua orang pun terkejut dan di saat keterkejutan itu, Dapeng kemudian maju berniat menyerang Li Shaotang. Tapi sayang, dari belakang malah muncul anak buahnya menahan tinjunya Dapeng. Jelas, tindakan Dapeng membuat Li Shaotang menjadi geram. Dia langsunglah menyuruh seluruh anak buahnya untuk membabat Dapeng secepat mungkin. Namun pertarungan tidaklah terjadi karena dari belakang Dapeng tiba-tiba muncul sebuah pedang melesat tepat di depan para musuhnya. Yang ternyata itu adalah Si Makong yang datang bersama anak buahnya ingin menghentikan Li Shaotang. Sontak aja Li Shaotang menjadi terkejut dan kini mendatanginya menanyakan apa yang tengah dilakukan Si Makong kepadanya. Sebelum berbicara, Si Makong terlebih dulu menangkupkan tangannya tidak ingin mengatakannya. Namun Li Shaotang memaksanya untuk menjelaskan tindakannya ini. Alhasil Si Makong pun bilang jika Aula Jian yang sudah menarik diri untuk tidak lagi mendukung Li Shaotang. Dan mulai saat ini Aula Jian yang tidak akan ikut campur dalam masalah semua orang. Mendengar itu tentu Li Shaotang menjadi marah. Dia meminta Si Makong agar membiarkan dirinya bertemu dengan ketua Aula untuk meminta penjelasannya juga. Akan tetapi Si Makong menolaknya karena pada saat ini Aula Jian yang sudah ditutup dan tidak menerima tamu siapapun.
Lagi-lagi Li Shaotang merasa penasaran dengan motif Aula Jianyang yang mengkhianatinya. Namun si Makong tidaklah mau menjelaskannya karena semua keputusan sudahlah final. Yang hal itu juga merupakan perintah dari pemimpin Aula Jianyangnya. Alhasil setelah mendengar itu lagi-lagi Li Shaotang dengan tegas bilang, meskipun Aula Jianyang sudah bersikap netral, tapi dia akanlah membantai Dapeng dan Huamei saat perang ini dilakukan. Dan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di tempat ini, jadi Li Shaotang pun memilih untuk mundur dan nanti akan melakukan serangan saat Huamei keluar dari kota Yongju. Begitupun dengan Dapeng yang langsung pergi membuat si Makong pun menjadi kebingungan. 不得对画眉庄主一行人不利。为什么背叛我？不客气了，我必杀此人。人呢？ Scene kemudian berpindah di kediaman Huamei yang di sana mereka terlihat sedang mengobrol. Huamei bilang jika pertempuran di kota Yongju baru saja dimulai dan mereka berhasil mengambil inisiatif terlebih dulu dan itu sangatlah bagus. Namun menurut Dapeng meskipun mereka telah berhasil memukul mundur Li Shaotang, Dapeng itu masih khawatir jika kelompok mereka akanlah menyerang lagi saat Huamei keluar dari kota Yongju. Jadinya Dapeng menyarankan agar mereka tidaklah terburu-buru untuk kembali ke Villa Huamei. Di saat perbincangan terjadi, tiba-tiba keduanya pun merasa adanya sesuatu pergerakan di halaman rumah mereka. Tapi pas dicek tidak ada siapapun dan langsung aja Huamei pun mengeluarkan jimat Vermilion untuk melacak posisi musuh tersebut. Alhasil jimat Vermilion pun berhasil menemukannya dan kini bergegas maju menyerangnya. Serangan pertama tidaklah mengenainya dan kini Huamei pun kembali mengeluarkan jimatnya lagi menyerangkan pada musuh tersebut. Dan dia pun terpental jauh terluka dan kesakitan. 如何入手呢？ 不知道。 Tak lama Peng Pei pun datang dan bersiap untuk menyerang musuh tersebut. Tapi sebelum pergi Dapeng memberitahu jika wanita bayangan itu kekuatannya lebih tinggi dari Peng Pei. Jadi dia meminta untuk berhati-hati. Dikarenakan keberadaannya sudah diketahui, jadi wanita bayangan pun memilih untuk kabur dan keluar dari kediaman Huamei. Di sana dia pun ditemukan oleh si Makong yang kini langsung ingin mengejarnya. Akan tetapi si wanita bayangan ini sangatlah cerdas. Dia langsunglah melemparkan bom asap yang hal itu berhasil mengelabui si Makong dan dia pun berhasil kabur. Kejadian ini tentu saja membuat si Makong pun panik dan meminta anak buahnya agar melaporkan kejadian ini pada pemimpin Aula. Alhasil pemimpin Aula pun datang mengatakan jika kediaman ini sudah tidak aman lagi untuk Huamei dan kawan-kawan. Artinya demi untuk keselamatan Huamei, pihak Aula Jianyang pun memintanya untuk pindah dulu dari tempat ini. Tak lama dari itu semuanya pun sampai dan sang pemimpin bilang tempat ini sangatlah terpencil dan sangat jauh dari pasar. Jadinya mereka semua hanyalah bisa makan sayuran yang telah ditanam di tempat ini. Mendengar itu Dapeng tidaklah mempermasalahkannya karena di kelompok mereka terdapat koki handal yang siap untuk membuat masakan enak. Namun seperti biasa Yudi ini selalu mengeluh ketika disuruh Dapeng. Jadinya ia pun mengadu pada Huamei kalau Lord Dapeng yang telah menindasnya. Huamei tentu saja sangat berterima kasih pada Aula Jianyang yang telah memberikan mereka kediaman yang aman. Meskipun tempat ini terpencil, tapi mereka yakin bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan di sini. Dan di sana pemimpin Aula bilang jika Huamei dan kelompoknya mulai sekarang tidak perlu khawatir lagi akan keselamatannya. Karena dia sudah bersepakat dengan Pavilion Kecantikan untuk melindungi tempat ini. Setelah semua persoalan diselesaikan, jadinya semua orang pun bubar dan pergi dari sana. Tetap aja meskipun kediaman mereka sudah terjamin keselamatannya, mereka harus tetap waspada karena Li Shaotang ini sangat licik yang selalu memiliki rencana cadangan untuk melawan dirinya. Dan ternyata memanglah benar, baru juga dikatakan harus berhati-hati. Dari arah belakang muncul seseorang yang berniat jahat pada kelompok Huamei. Dengan berniat mengeluarkan kelompok Huamei keluar dari kota Yongju. Dan cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau Lord Dapeng dan semuanya tengah melakukan makan bersama.
Tapi entah kenapa di sana tiba-tiba muncul sang pangeran yang mendatangi Dapeng. Dia terlihat inginlah menyerang Dapeng, namun semua orang malah bersikap santuy dan malah Lord Dapeng sendiri menantang si pangeran untuk meninjunya. Kan tetapi tinju sang pangeran tidak mampu menyentuh Dapeng, yang bahkan dia pun terpental oleh aura kekuatannya Lord Dapeng. Tidak menyerah kemudian sang pangeran kembali menyerang Dapeng, tapi kini Lord Dapeng tidak tinggal diam. Dia pun kemudian mulai serius dan adu tinju pun terjadi. Dan sudah pasti si pangeran auto terpental. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.